Halo Bang Turman. Salam keadilan. Bang Turman, ini kan memang lagi musim ya untuk akhir tahun nih, menjelang akhir tahun. Semua siap-siap berlibur di dalam negeri atau keluar negeri atau umroh ya. Dan biasanya kan pemegang tiket traveling atau tour ini dia sudah beli jauh-jauh hari, mungkin jauh-jauh sebulan atau 2 bulan sebelumnya ya, sebelum keberangkatan. Jadi dia juga pasti sudah membeli biasanya klaim asuransi perjalanan. Nah, tiba-tiba ada kasus nih si Ibu Ita. Dia udah siap terbang gitu istilahnya dalam beberapa minggu, tiba-tiba dia merasa gak enak badan, diperiksa, dia kena penyakit yang membuat dia tidak boleh terbang. Karena seperti COVID, mungkin influenza A yang sekarang gampang menular dan susah pernafasan ya kan, kebayang pakai masker di perjalanan di pesawat terbang berjam-jam lamanya. Di akhirnya bukannya nggak jadi terbang, terus dia klaim ke si pihak asuransinya dan ditolak. Aduh, kasihan banget nih Bang ya. Ini kan peristiwa tidak terduga dan tidak direncanakan, dia udah fix mau berangkat. Itu ditolak, akhirnya si Ibu Ita nih bagaimana mengajukan gugatan nih Bang, kasus seperti ini? Jadi pemegang polis ini pada saat dia membeli atau membayar preminya kepada asuransi, dia harus baca apa isi daripada polis itu, klaim-klaim apa saja yang bisa ditempuh. Nah, itu harus dibaca dengan cermat. Kenapa? Biasanya orang mau tur itu ikut tur aja, beli asuransi. Tujuannya apa? Apabila terjadi sesuatu bisa diklaim. Tetapi klaimnya itu nggak dibaca. Nah, ini banyak kelemahan. Padahal tanpa disadari antara pemegang polis sama asuransi itu sudah terikat perjanjian. Sebagaimana telah ditentukan pasal 1320 dan terikat juga sebagaimana telah ditentukan pasal 1338 bahwa perjanjian itu merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Nah, klausul-klausul itu yang harus dicermati oleh pemegang polis. Asuransi mayoritas, bagaimana kalau saya bisa nggak bayar, ngapain gua harus bayar? Waduh. Ini yang kadang-kadang asuransi ini dia membudayakan itu. Bahkan dulu ada pengacara yang cukup terkenal, kalau misalnya asuransi mau menang, pegang dia. Nah, ini yang rusak gitu loh. Padahal itu terikat dengan perjanjian. Apa isi perjanjian itu? Kalau memang dia batal terbang dan uang dia harus dikembalikan, berapa jumlahnya ada perhitungannya. Dan itu yang harus dibaca. Nah, inilah yang terkadang pemegang polis itu, yang penting gue mau berangkat ke luar negeri, gue beli polis, ya tau, gue bayar asuransi, kalau ada apa-apa, gue dapat jaminan uang gue kembali atau gue dapat penggantian. Tapi tidak dibaca intinya. Kadang-kadang ada klausul yang dibilang, wah ini di luar dari klaim, itu peristiwa di luar dugaan. Nah, inilah alasan-alasan asuransi yang sering dilakukan oleh asuransi. Jadi nggak bisa bikin gugatan tuh Bang? Bisa. Pelajari daripada klaim mereka itu apa, yang ditandatanganin itu apa, yang dibayar itu apa. Jadi apa yang dijanjikan di dalam polis itu adalah undang-undang bagi pemegang polis dan asuransi itu. Jadi disitulah dia bisa menggugat. Jadi kalau memang itu memang termasuk di dalam polisnya ya, atau itu peristiwa tidak terduga, itu bisa ya kembalikan dan mengajukan gugatan wan prestasi ya Bang? Iya bisa. Dan inilah lemahnya konsumen itu. Padahal konsumen ini diberikan wewenang. Ada undang-undang konsumen tersendiri. Nah, kita harus perhatikan itu, perjanjian itu. Apakah perjanjian itu melanggar undang-undang konsumen atau tidak? Ini kuncinya. Oke, terima kasih Bang. Berarti kita sebagai pemegang polis atau pembeli polis, lihat dulu dengan jelas. Kalau nggak ngerti, tanya Bang Turman ya. Oke, siap. Terima kasih Bang.